Assalamualaikum Bu Izatil, apa kabarnya ini? Waalaikumsalam Bu Epa, alhamdulillah sehat Bu Epa. Bu Epa sendiri Gini, gimana kabarnya? baik Bu Izatil. Gimana kabar murid-murid Ibu? Alhamdulillah seperti biasa Bu Epa. Kegiatan pembelajarannya bagaimana? Sudah tidak banjir lagi Bu Izatil? Enggak Bu Epa, ini kan udah berapa hari ini udah cerah. Hmm, oke. Nah, untuk sore ini apa yang mau dibahas Bu Izatil? Saya ingin membahas yang saya sebelumnya ini saya jelaskan sama Bu Epa, saya kan guru mata pelajaran nih. Saya ngajar matematika. Jadi saya ngajar di SMP 4 kelas, kelas 2 dan kelas 2 3 kelas, kelas 1 1 kelas. Jadi di antara 4 kelas itu ada satu anak ya yang menurut saya Bu Epa terlalu aktif. Terkadang ketika saya berbicara, dia juga berbicara. Terkadang saya lagi menjelaskan, dia menjerit di belakang. Intinya dia terlalu aktif Bapak, dan sering ganggu kawan. Ya. Terus tujuan pertemuan Ibu kali ini apa? Saya ingin mencari solusi Bu Epa, mungkin ini saya agak sedikit kesulitan yang tentang saya cerita tadi tentang anak tersebut. Dalam menghadapi anak tersebut ketika proses pembelajaran. Jadi yang saya tangkap nih tujuan Bu Izatil untuk melakukan coaching ini karena mencari solusi dalam Iya, menghadapi anak yang aktif gitu ya Bu ya? iya yang ya super aktif Yang memang. anak yang terlalu aktif ya, Iya, hiperaktif gitu ya. Iya baik Bu Izatil. Hmm, jadi Bu Izatil, menurut Ibu, Ibu mengalami kendala atau hambatan dalam menghadapi anak tersebut ya Bu ya? iya Bu Eva. Terkadang saya sering kewalahan Bu Eva karena ketika saya ngajar, tiba-tiba dia menjerit di belakang, tiba-tiba dia jalan. Makanya saya Hmm, agak sedikit kewalahan Bu Eva. Ibu ingin anak tersebut bagaimana? Saya ingin anak tersebut seperti anak-anak yang lain, ketika jam belajar dia belajar, ketika waktu main dia main. Jadi Ibu ingin anak-anak tersebut seperti anak yang lain, yang Iya, biasa gitu Bu iya, ya. iya. Menurut Ibu, mmm, apa, maksudnya menurut Ibu kenapa dia seperti itu, yang terlalu aktif itu kenapa dia bisa jadi terlalu aktif? Menurut saya Bu Eva, sepertinya dia ingin mencari perhatian lebih. Terkadang saya video dia, maksudnya saya ini maksud dari video saya nanti setelah itu kan saya panggil dia, kenapa kamu nak coba lihat nih videonya. Tapi dia malah senang Bu Eva, bukannya Mmm, maksudnya takut sama saya, bukan ini gitu kan, tapi dia malah senang. mmm, Seolah saya perhatian sama dia, saya video tingkah dia. Padahal tujuan saya video mungkin dia biar tahu anak-anak yang lain lagi belajar, tapi dia menjerit di kelas, tiba-tiba datang ke meja kawan, ganggu kawan, pegang kawan gitu. mmm. Jadi dia ingin, perhatian yang lebih ya, Bu, ya, dari Ibu ya, Bu, ya, maksudnya ya? Ya, sepertinya seperti itu Bu Eva. Karena sering, misalnya saya nanti lagi menjelaskan rumus di depan, tiba-tiba dia menjerit di belakang sendiri. Jadi kan kawan-kawan yang lain kaget, jangankan kawan, saya juga kaget di depan nih. Mmm, mhm mhm mhm. Kawan-kawannya kan apalagi yang dekat sama dia. Jadi menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki yang bisa merubah dia seperti itu? Merubah dia seperti anak yang biasa-biasa seperti temannya. Iya. Ada nggak kekuatan yang Ibu Uh, miliki? Itulah Eva, saya karena selama belajar di penggerak ini, kita udah belajar pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi Mhm. saya sudah mulai menerapkan itu sama dia, sama anak-anak yang lain juga. Mmm, Ya, pembelajaran berdiferensiasi sama ke
kompetensi sosial emosional gitu Bu Iya ya. Bapak, iya. Menurut Ibu tingkat keberhasilannya itu besar nggak kalau Ibu menerapkan Hmm, pembelajaran diferensiasi sama kompetensi sosial emosional itu untuk merubah anak yang menjadi biasa, anak yang terlalu aktif menjadi anak yang biasa gitu Bu? menurut saya Bu Eva kan yang udah saya lakukan um, sudah mulai terlihat perubahannya. Jadi kalau untuk maksimal belum Bu Eva. Mhm. Jadi kalau ini perubahannya sudah mulai terlihat. Kalau dulu ini sebentar-bentar dia tiba-tiba nyanyi, menjerit kan, ganggu kawan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah agak berkurang. Jadi Hmm. ini sama Bu Eva gimana nih? Apa ada solusi ini untuk saya Bu Eva? Hmm. Saya ingin mendengar kekuatan yang Ibu miliki dulu untuk merubah anak tersebut menjadi anak Iya yang Bapak. biasa, Bu, ya. Jadi Ibu saya lihat saya mengambil kesimpulan Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi sama KSE gitu. Tingkat Iya. keberhasilannya dari 1 sampai 10 itu kira-kira ada sampai mana, Bu? Tingkat keberhasilannya masih di posisi 7 lah Bu Eva atau 6,5 lah. Ada hambatan Bu dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi sama KSE itu di kelas Bu dengan anak tersebut? Ada nggak hambatannya? Selama ini belum ada Bu Eva. Kan baru-baru juga kan saya menerapkannya. Alhamdulillah selama ini belum ada hambatan. Hmm. Dan sudah mulai terlihat juga kan perubahan yang dilakukan si anak ini. Oh, tidak ada hambatan Bu ya? Enggak. Jadi anak ini yang dulunya malas belajar, jadi lari-lari, ya, tiba-tiba jerit, tiba-tiba nyanyi, ganggu kawan. Tapi Mhm. selama saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Mhm. alhamdulillah udah mulai tenang, misalnya mulai mau belajar, mulai mau duduk, walaupun nggak sepenuhnya, nanti lagi duduk tiba-tiba jalan gitu kan. Mhm. Tapi alhamdulillah sudah ada perubahan. Oh, sudah ada perubahan ya Bu ya, udah mulai Iya. tenang dia Bu ya? Iya. Mungkin Oh. itulah minat dia mungkin yang sebelumnya saya belum tahu gitu. Apa minatnya Bu? Dia kan suka ini Bu Eva, kayak audio gitu Bu Eva. Oh, dia suka mendengar ya audio. Iya, Hmm. Jadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan metode audio gitu Bu ya dengan dia? iya. Hmm. Dan anak-anak yang lain juga gitu Bu Eva. Oh, jadi dia Jadi kan minat juga saya Bu? bentuk kelompok, 3 Mhm. kelompok kan. Mhm. Hmm. Itu kapan Ibu merencanakan, maksudnya menerapkannya itu terhadap anak tersebut, rencana aksinya tuh kapan rencananya gitu? Ini sudah mulai saya rencanakan, Mbak Eva. Mhm. Sudah berjalan berapa? 2 kali entah 3 kali sudah berjalan. Oh, sudah Itu mulai saya, nampak? iya, sudah mulai nampak perubahannya. Mhm. Sekitar poin 7 lah, Mbak Eva. 6 atau 6,5 atau 7 lah gitu, Mbak Eva. Kenapa masih 7 Bu? Belum, belum Mmm. maksimal, Mbak Eva, karena kan saya baru menerapkan. Mhm mhm. Oh iya. Insya Ada Allah nggak mudah-mudahan ke strateginya? depannya. Gimana Bu? Insya Allah mudah-mudahan ke depan akan lebih Mhm. maksimal. Ada nggak strateginya Bu? Strateginya cuman itu aja Bu Eva. Cuman kemarin tuh saya ajak bicara dia, saya tanya Mhm. gimana, apa yang dia sukai gitu. Mmm. Berapa lama rencananya Bu, Ibu, melakukan aksinya Target saya tersebut? 1 bulan Bu Eva. Oh, 1 Jadi bulan ya. 1 bulan, kan matematika kami 1 minggu masuknya 2 kali, jadi Mhm. 1 bulan 8 kali. Ini baru berjalan kalau nggak salah saya 3 kemarin. Eee, yang pertama kan baru pengenalan kemarin tuh pembelajarannya, yang kedua, yang ketiga ya Bu Eva. Jadi Mhm. target saya 8 kali lah Bu Eva 1 bulan. Insya Allah berubah. Maksudnya Mhm. bukan berubah gimana, maksudnya dia mau belajar gitu. Mau Mmm. belajar, nggak mengganggu lagi kawan, nggak menjerit-jerit, nggak nyanyi-nyanyi. Mhm mhm. Udah mulai tenang Bu ya? Iya. Oh, mmm
menurut Ibu dikatakan itu apa tuh ya, strategi itu berhasil itu bagaimana Bu terhadap anak itu? Ada nggak Hmm, perubahan-perubahan yang terlihat makanya bisa dikatakan berhasil dengan strateginya gitu? kalau menurut saya Bu Eva kan Mhm, strategi berhasil nggak berhasilnya itu dari kita lihat dari anaknya. Dari awal anaknya gimana ya sampai target kita itu gimana gitu. Jadi dari awal kan ini si anak nih nggak mau belajar nih asik mhm mhm. sendiri. Jadi ketika saya udah membentuk kelompok mereka, jadi mereka udah ini kemarin udah belajar sesuai kelompoknya. Jadi target saya 8 kali pertemuan. Mhm. Kalau misalnya si anak ini udah betul-betul mau belajar, nggak mau lagi kawan, ya saya berhasil menurut saya, Bu Eva. Oh, jadi dari si anak awalnya nggak mau belajar, sekarang sudah mulai mau belajar, Bu, ya? Iya, ini sudah mau belajar, Bu Eva. Walaupun nanti dia sering juga bangun-bangun sesekali cekik kawan, tiba-tiba nyanyi Indonesia Raya gitu. Tapi Oh, ini iya. udah mau mulai belajar, dia udah mau mulai duduk. Mhm 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 mhm. Oh, iya. Siapa aja, Bu, yang terlibat yang membantu Ibu, membuat perubahan terhadap tingkah laku anak tersebut? Yang pertama saya sendiri, terus kawan-kawannya juga iya. Wali kelas juga, Mhm waka kurikulum juga. mhm Karena kebetulan jam saya kan hari Jumat di kelas tersebut, mhm jadi jam kedua setelah istirahat mhm berdampingan dengan kelas sebelah. Kebetulan mhm kelas sebelah Ibu Waka yang ngajar mhm gitu. mhm. Ada nggak, kiat Ibu supaya rencana tindak lanjut Ibu ini dikatakan berhasil lah gitu? Itulah tindak lanjut yang ini. Mhm Kalau misalnya anak tersebut mau belajar dan betul-betul mau belajar, nggak ada lagi mengganggu kawan, nggak ada lagi yang gimana-mana kan. Jadi saya menganggapnya itu udah berhasil. mhm 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 Target saya Bu Eva kan setidaknya anak ini mau belajar dia. mhm. Target Ibu, si anak mau belajar ya, Bu, ya? Iya. Yang saya tangkap gitu ya. Mmm. Jadi menurut Ibu, kesimpulan dari pertemuan kita ini atas permasalahan Ibu bagaimana? Apa, Bu, ya kesimpulannya? Kesimpulan saya Bu Eva mungkin itulah kadang bebanan kita Mmm. beban sendiri juga ada beban maksudnya bukan beban sendiri gimana ya jadi Mhm ketika kita ngajar mhm kadang ditambah dia dengan menjerit-jerit gitu dengan mhm tingkah dia segala macam jadi mhm kan terkadang kita memang ada beban nih di kepala jadi kita malah emosi Bu Eva jadi dengan saya menerapkan pembelajaran KSE jadi gimana ya, kita bisa menahan emosi Bu Eva dengan teknik stop gitu. mhm mhm Jadi kesimpulan saya hari ini mungkin saya dengan curhat dengan Bu Eva, mhm mungkin saya lebih lega gitu. Oh seperti ini Bu Eva yang sudah saya pelajari. Ternyata saya menerapkan sama anak-anak, alhamdulillah udah mulai kelihatan gitu mhm. tingkat keberhasilannya. Dan saya ingin berhasil sampai poin 10. Oh, tadi sudah poin 7 Bu, ya, jadi Ibu ingin dapat Iya. poin 10 ya, Bu, mudah-mudahan Iya, berhasil ya, Bu, ya? iya, betul-betul maksudnya anak-anak betul-betul mau belajar, bukan sekedar mau aja duduk tenang, tetapi ini betul-betul mau belajar. Mhm. Jadi menurut Ibu, dari percakapan kita tadi, sesi coaching ini, udah ketemu solusi belum atas permasalahan Ibu? Alhamdulillah sudah ketemu Bu Eva, itulah eee, apa namanya, pembelajaran yang saya terapkan, pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Mhm Jadi ke depannya kita apapun masalahnya, gimana pun kondisi anaknya, kita harus lebih sabar. Jika kita tiba-tiba emosi gitu, kita lakukanlah dengan teknik stop. Kita meredakan emosi, bagaimana itu guru dengan penuh sabar membimbing anak-anak, mendidik dan menuntut mereka. Iya, jadi, menurut Ibu semoga, pembelajaran diferensiasi sama KSI yang diperlukan untuk diterapkan untuk perubahan ini ya, Bu, ya? Iya, Perubahan menurut anak ya, Bu, saya ya? Bu Eva.
Mudah-mudahan berhasil Bu ya, Terima strateginya Bu kasih ya. Mbak Eva, mudah-mudahan Eee, berhasil Mbak Eva, target saya poin 10 Mbak Eva. amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan berhasil, kita ketemu nanti, bisa Ibu ceritakan sama saya tentang perubahan anak tadi ya. Iya Mbak Eva. Mudah-mudahan pertemuan kita selanjutnya, anak itu sudah mulai nampak terlihat perubahannya ya Bu, Iya, mudah-mudahan ya Mbak Eva ya. dapat poin 10 ya Bu ya, saya harap ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Izatil atas Sama-sama Bu Eva, terima kasih juga Bu pembicaranya ini. Eva. Ya, Terima kasih juga Bu assalamualaikum. Eva waktunya. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.